Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, 42 hari lagi kita akan menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan sisa 42 hari lagi itu kita bisa maksimalkan untuk mempersiapkan diri secara jasadiah, secara fikriyah atau secara keilmuan dan wawasan tentang Ramadan, baik secara rohani, sehingga datangnya Ramadan kita benar-benar sudah memang siap untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, karena Ramadan adalah syahrul Quran, Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, maka mau tidak mau adalah suatu keniscayaan buat kita untuk mempersiapkan diri kita belajar tentang Al-Quran. 14 abad yang lalu Rasulullah SAW pernah berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala, pernah curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Curhatnya Rasulullah, keluh kesahnya Rasulullah bukan masalah ekonomi, bukan masalah keluarga, bukan masalah istri yang bawel atau istri yang cerewet, atau masalah dagangannya sepi. Keluh kesahnya Rasulullah, curhatnya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan keadaan umatnya, berkaitan dengan sikap perilaku umatnya terhadap Al-Quran. Ini 14 abad yang lalu Rasulullah SAW berkeluh kesah kepada Allah. Hal ini diabadikan dalam surat Al-Furqan, surat nomor 25 ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasul ya rabbi, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi takhadhu, sesungguhnya kaumku, sesungguhnya umatku, ittakhadhu itu mengambil atau menjadikan. Ittakhadhu ini menggunakan fi'il mudhari'. Ada yang pernah belajar bahasa Arab? Fi'il mudhari' artinya adalah yang terjadi sekarang dan yang terjadi yang akan datang. Itu yang dimaksud dengan fi'il mudhari'. Ittakhadhu hadzal Qur'an, sesungguhnya umatku telah menjadikan Al-Quran sesuatu yang ditinggalkan. Inna qaumin takhadhu hadzal Qur'an mahjura, sesuatu hal yang ditinggalkan, sesuatu hal yang tidak pernah sekali disentuh dan tidak pernah sekali dibaca. Ini 14 abad yang lalu Rasulullah SAW mengeluh tentang keadaan umatnya, karena menggunakan fi'il mudhari' kejadian yang lalu dan kejadian yang akan datang, termasuk kejadian saat ini. Kalau seandainya kita menjadikan Al-Quran sebagai mahjuro, sebagai sesuatu hal yang ditinggalkan, sesuatu hal yang diacuhkan, sesuatu hal yang tidak pernah sekali kita baca, kita pahami, kita hafalkan, ataupun kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini sabda Rasulullah, bukan sabda perkataan Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan tentang keluh kesahnya Rasulullah terhadap keadaan umat. Ciri-ciri orang yang mahjuro itu apa? Yang pertama adalah dia tidak sama sekali menyentuh Al-Quran. Tidak usah membaca dulu lah, menyentuh Al-Quran. Kira-kira ada nggak umat Islam yang seumur hidupnya tidak pernah menyentuh Al-Quran? Saya rasa ada. Mudah-mudahan jamaah Al-Malaka nggak seperti itu.
Tapi meningkat kepada yang selanjutnya adalah kalau dia pernah menyentuh, tapi juga yang dimaksud dengan mahjuro adalah belum sama sekali dalam kehidupannya, mulai dari lahir atau mulai dari balik sampai sekarang atau sampai mati, dia tidak pernah membaca Al-Quran. Ini yang dimaksud dengan mahjuro, orang yang telah meninggalkan Al-Quran, orang yang telah mengacuhkan Al-Quran, orang yang telah menjadi Al-Quran sesuatu hal yang biasa saja. Selanjutnya adalah orang yang dimaksud dengan mahjuro adalah orang yang tidak pernah mentadaburi, memahami isi-isi dalam Al-Quran. Bagaimana kita memahami isi-isi dalam Al-Quran? Hadiri majelis-majelis taklim, hadiri majelis-majelis Al-Quran yang di situ akan dibimbing oleh ustaz-ustaz tentang pemahaman tentang suatu ayat atau ayat-ayat tertentu dalam kehidupan kita sehari. Karena kalau kita pahami secara terjemahan, mungkin kita tidak mengerti apa yang maksudnya. Kalau secara letterlet atau ayat-ayat yang mudah dimengerti, mungkin kita bisa. Tapi ada ayat-ayat yang perlu ditafsirkan. Untuk itulah hadiri majelis-majelis taklim yang membahas tentang Al-Quran, supaya kita tidak terjebak dalam kata mahjuro. Selanjutnya adalah yang paling tidak ini adalah orang-orang yang tidak mengamalkan isi Al-Quran, justru melanggar isi-isi Al-Quran. Al-Quran menyuruh orang-orang beriman untuk berpuasa, dia tidak berpuasa. Al-Quran menyuruh orang-orang untuk melaksanakan, orang beriman untuk melaksanakan sholat, dia tidak sholat. Al-Quran menyuruh untuk mengeluarkan zakat, dia tidak zakat. Bahkan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita tidak termasuk dalam kategori mahjuro, orang yang mencuek atau mengacuhkan Al-Quran atau meninggalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Mumpung Ramadan 42 hari lagi, kita isi dengan kegiatan-kegiatan mempersiapkan diri kita untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran. Karena Ramadan adalah syahrul Quran. Bagaimana siksa atau azab yang Allah berikan kepada orang-orang yang mahjuro? Insya Allah di pertemuan yang akan datang saya akan lanjutkan tentang siksa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang mahjuro, orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.